Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Anda tahu, seringkali kita membayangkan keruntuhan peradaban kuno itu lewat sisa-sisa yang monumental ya, Iya, betul. Kayak piramida, koloseum gitu. atau patung muai raksasa di Pulau Paskah kan? Iya, Tapi gimana dengan peradaban yang runtuh tanpa meninggalkan jejak megah, yang kisahnya nyaris hilang di telan waktu dan ya luasnya samudra? nah itu dia. Dan itulah jenis kisah yang akan kita dalami bersama Anda hari ini. Fokus kita kali ini ke dua titik kecil di Pasifik Tenggara, Kepulauan Pitcairn dan Henderson. Pitcairn dan Henderson. Pulau-pulau ini ya menyimpan misteri tentang komunitas manusia yang pernah berkembang di sana, tapi kemudian lenyap begitu saja. Lenyap sepenuhnya. Oke, sumber-sumber kita kali ini katanya menyajikan temuan arkeologi yang cukup detail ya, Ya. dan analisis tentang nasib mereka. Jadi misi kita apa nih? Misi kita ya, mencoba memahami kenapa sih masyarakat ini bisa runtuh. Dan apa artinya ini buat pemahaman kita tentang ketahanan sebuah peradaban. Atau malah kerapuhannya. Terutama yang di lokasi terpencil gitu ya. Betul sekali, apalagi yang lokasinya terpencil banget. Mari kita mulai mengurai benang kusut dari Kepulauan Pasifik yang ya bisa dibilang terlupakan ini. Oke, siap. Gimana kita mulainya? Mungkin dari petanya dulu. Ide bagus. Jadi untuk memahami ceritanya kita perlu lihat petanya dulu. Polinesia Tenggara itu area lautan yang sangat luas loh. Dan daratan yang layak huni itu sangat sedikit, tersebar jauh-jauh. Dalam kisah ini ada 3 pulau yang jadi pemain kunci, Mangareva, Pitcairn, dan Henderson. Nah, yang langsung menarik dari sumber ini adalah betapa ketiga pulau ini, Walaupun jauh ya jaraknya. iya meskipun terpisah ratusan kilometer lautan terbuka, ternyata mereka ini membentuk semacam jaringan kehidupan, saling bergantung. Dan seperti nanti kita lihat, jaringan ini ternyata sangat rapuh. Wah, menarik. Ini kayaknya menantang asumsi kita ya tentang pulau terpencil itu pasti mandiri total gitu. Bener banget. Justru ini menunjukkan sebaliknya. Jaringan kehidupan yang rapuh. Kedengarannya krusial, sekaligus berisiko ya. Gimana peran masing-masing pulau dalam jaringan ini? Bisa dijelasin? Bisa. Jadi Mangareva itu kayak pulau induknya. Dia yang paling besar, paling subur, bisa menopang populasi paling banyak. Mereka ya relatif swasembada pangan lah. Oke. Tapi mereka punya satu kekurangan signifikan. Nggak punya sumber batu vulkanik berkualitas tinggi. Padahal itu penting banget buat bikin perkakas tajam, kayak kapak atau beliung. Oh, jadi mereka butuh impor teknologi batu gitu ya. Lalu Pitcairn. Kita mungkin lebih kenal pulau ini gara-gara pemberontak kapal Bounty itu ya. Tepat. Tempat persembunyian para pemberontak HMS Bounty di akhir abad ke-18 dan saat para pemberontak itu tiba tahun 1790, Pitcairn itu udah kosong, tak berpenghuni. Kosong. Tapi ada bekasnya. Ada banget, mereka nemuin bukti jelas kalau pulau itu pernah ditinggali orang Polinesia. Ada sisa platform upacara dari batu, terus ukiran batu kuno, petroglif namanya. Dan iya jelas alat-alat batu. Terus peran Pitcairn di jaringan ini apa? Pitcairn sendiri sebenarnya pulau kecil, curam, cuma bisa nampung sedikit orang. Tapi nah ini dia, kekayaan utamanya itu deposit batu vulkanik berkualitas prima. Termasuk jenis kaca vulkanik atau obsidian yang warnanya hitam keabu-abuan, khas banget dan bagus buat alat potong. Jadi ini komoditas yang dicari Mangareva tadi ya? Tepat sekali, ini yang sangat dibutuhkan Mangareva. Oke, jadi Mangareva punya populasi dan pangan, Pitcairn punya batu berkualitas. Nah, pulau ketiga, Henderson, gimana tuh? Nah, Henderson ini yang paling bisa dibilang ekstrim kondisinya. Posisinya paling terpencil dan secara ekologi itu sangat menantang. Menantang gimana maksudnya? Henderson itu pulau karang terangkat. Jadi terbentuk dari terumbu karang purba yang naik ke permukaan laut. Bukan pulau vulkanik kayak Pitcairn atau Mangareva. Oh, beda ya jenis pulaunya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya besar. Artinya tanahnya tipis, air tawar terbatas, nggak banyak sumber daya di darat. Kalau kita lihat kondisinya sekarang nih, ya ampun, hidup di sana tanpa pasokan logistik penuh dari luar itu kayaknya hampir mustahil. Wah, terus kelebihannya apa dong? Kok bisa ada orang tinggal di sana? Satu-satunya keunggulan Henderson itu melimpahnya sumber protein. Ikan, kerang, penyu, dan terutama
koloni besar burung laut. Banyak banget. Oke, jadi proteinnya aman. Tapi soal batu gimana? Kan tadi mangareva aja kurang. Nah, ini masalahnya. Untuk urusan batu, Henderson itu benar-benar miskin. Nggak ada batu vulkanik sama sekali, cuma ada batu kapur. Tahu sendiri kan, batu kapur lunak, nggak guna buat bikin alat potong yang efektif. Jadi polanya jelas ya. Mangareva kurang batu bagus, Pitcairn punya batu bagus tapi populasinya kecil, terus Henderson punya banyak protein, tapi kurang hampir semua sumber daya darat, termasuk batu. Persis. Ketergantungan ini pasti melahirkan sistem pertukaran kan? Nggak mungkin nggak? Nah itu dia. Gimana kita tahu detail pertukarannya? Ada buktinya? Bukti arkeologisnya, wah sangat meyakinkan. Terutama dari penelitiannya Marshall Weisler di Henderson. Itu mendalam banget. Timnya gali-gali sistematis, terus analisis komposisi kimia artefak batu dari lapisan tanah. Lapisan tanahnya bisa ditentuin umurnya. Bisa. Perkiraannya antara tahun 1000 sampai 1450 Masehi. Nah, mereka pakai teknik canggih tuh, kayak analisis rasio isotop timbal. Itu kayak sidik jari kimiawi gitu bisa melacak asal geografis batuannya. Sidik jari kimiawi. Keren juga ya. Terus apa aja yang berhasil dilacak asalnya? Hasilnya sangat spesifik dan cukup bikin kaget. Pertama, semua kepingan obsidian atau kaca vulkanik yang ditemukan di Henderson. Jangan bilang dari Pitcairn. Betul, secara visual maupun kimiawi cocok sama satu sumber aja. Tambang Dawn Rope di Pitcairn, nggak ada dari tempat lain. Wow, semua ya? Terus? Kedua, sebagian besar beliung itu semacam kapak batu ya dari basalt halus, batu vulkanik yang keras itu, dan serpihan pembuatannya di Henderson itu juga terlacak asalnya dari Pitcairn. Sebagian besar dari Pitcairn. Ada dari Mangareva juga. Ada sebagian kecil lainnya dari Mangareva. Jadi jelas, alat vital buat nebang pohon, kecil, ngolah kayu, motong bahan lain, itu ya impor. Berarti alat-alat potong utama mereka sepenuhnya impor ya? Gila juga. Ada bukti pertukaran barang lain nggak selain alat potong? Ada. Ditemukan juga banyak batu basalt vesikular. Ini jenis batu vulkanik yang ringan, berpori gitu. Bagus banget buat nahan panas. Oh, buat masak ya? Kayak di oven tanah itu. Tepat, biasa dipakai sebagai batu pemanas dalam oven tanah tradisional Polinesia. Nah, mayoritas batu oven ini di Henderson ternyata asalnya dari Mangareva, sebagian kecil dari Pitcairn. Jadi batu buat masak aja impor juga? Iya, bukti penggunaannya juga jelas banget. Banyak ditemukan di lubang-lubang masa kuno, ada tanda-tanda bekas terbakar hebat. Batu buat masak pun harus didatangkan dari pulau lain sejauh ratusan kilometer. Ini benar-benar nunjukin tingkat ketergantungan yang luar biasa ya. Betul banget. Bahkan nih, di Mangareva sendiri, arkeolog nemuin beliung yang dibuat dari basalt khas Pitcairn. Oh iya, jadi orang Mangareva pun pakai batu Pitcairn. Iya, ini nunjukin kalau batu Pitcairn itu memang dianggap kualitasnya superior, bahkan oleh penduduk pulau terbesar sekalipun. Terus terakhir, di Henderson ditemukan juga cangkang tiram mutiara hitam yang besar. Tiram mutiara, itu ada di Henderson? Justru itu, jenis tiram ini cuma hidup di Laguna Luas Mangareva, nggak ada di Henderson atau Pitcairn. Cangkang ini ya kemungkinan dipakai buat alat pengikis atau wadah, mungkin juga bahan perhiasan. Oke. Jadi ini bukan sekedar kontak sesekali ya, tapi udah kayak sistem pertukaran yang rutin, terstruktur, jalan selama berabad-abad gitu. Bisa dibilang begitu. Pitcairn dan Mangareva suplai teknologi batu yang esensial ke Henderson. Sementara Henderson, ya mungkin, sebagai gantinya, kirim sumber daya unik mereka. Kayak daging burung yang diawetin gitu, telur, atau hasil laut lain. Bisa jadi. Atau mungkin perannya lebih sebagai pos persinggahan strategis aja dalam pelayaran antar pulau yang jauh ini. Masuk akal juga. Tapi sistem yang saling bergantung kayak gini, meskipun jalan lama, pasti punya titik lemah dong ya. Apa yang akhirnya bikin putus jaringan vital ini? Nah, disinilah titik balik tragisnya. Penanggalan lapisan-lapisan arkeologi di Henderson nunjukin perubahan drastis. Itu sekitar pertengahan milenium kedua Masehi. Mungkin tahun 1500-an gitu. Perubahan gimana? Semua bukti pertukaran barang antar pulau tadi tiba-tiba lenyap. Hilang sama sekali. Lapisan tanah yang lebih muda dari periode itu sama sekali nggak ada lagi isinya. Cangkang tiram Mangareva, obsidian Pitcairn, basalt Pitcairn Mangareva, atau batu oven vesikular dari kedua pulau itu. Impor berhenti total.
Berhenti total. Begitu saja. Itu implikasinya ngeri dong, artinya. Artinya, ya, kano-kano besar yang tadinya rutin berlayar dari Mangareva dan Pitcairn itu nggak lagi datang ke Henderson. Sambungan teleponnya ibaratnya gitu udah putus permanen. Jaringan itu runtuh. Kok bisa? Apa yang menyebabkan keruntuhan di pusatnya? Kenapa Mangareva dan Pitcairn berhenti berlayar? Ada petunjuk nggak? Sumber primer kita memang fokusnya di Henderson dan Pitcairn ya, tapi kalau merujuk ke penelitian lain, kayak yang diringkas di bukunya Jared Diamond, Collapse. Ah ya, buku itu. Nah, hipotesis terkuat itu mengarah ke keruntuhan ekologi dan sosial di Mangareva sendiri. Kayaknya terjadi deforestasi besar-besaran di sana. Ditebangin hutannya? Buat apa? Ya, buat buka lahan pertanian, kan populasinya tumbuh terus. Dan juga, ini penting, buat bangun kano-kano besar yang butuh banyak kayu. Ah, iya. Terus akibatnya? Akibatnya, ya erosi tanah parah di lereng-lereng pulaunya, kesuburan tanah turun, dan mungkin sumber daya kayu buat bikin kano baru yang layak laut itu habis. Bisa jadi ini diperparah lagi sama konflik internal, rebutan sumber daya yang makin langka. Jadi, masalah lingkungan dan sosial di Mangareva bikin mereka nggak mampu lagi atau mungkin nggak minat lagi berlayar jauh yang berisiko dan mahal itu ya? Kemungkinan besar begitu. Nah, ketika pusat jaringan ini runtuh, efek dominonya pasti dahsyat banget buat pulau-pulau terpencil yang bergantung sama dia. Aduh, terus? Apa yang terjadi sama penduduk Henderson setelah itu? Setelah nggak ada lagi pasokan dari luar? Kita cuma bisa bayangin ya, situasi mereka pasti luar biasa sulit. Mereka terisolasi total di salah satu pulau paling menantang di dunia. Tanpa impor batu gimana coba? Nggak bisa bikin alat tajam lagi ya? Iya, batu kapur lokal kan nggak bisa gantiin. Tanpa perkakas yang layak, efisiensi mereka buat cari makan, bangun rumah, atau bikin peralatan lain pasti turun drastis. Terus mereka nggak bisa bikin kano buat pergi dari sana? Nah, lebih buruk lagi, kemungkinan besar pasokan terputus itu, pohon-pohon besar yang cocok buat bikin kano baru pun udah habis ditebang sama generasi sebelumnya. Jadi ya, mereka benar-benar terjebak, nggak bisa kemana-mana. Ya ampun, situasi tanpa harapan banget ya. Terus Pitcairn gimana? Pulau yang punya batu bagus itu, nasibnya sama juga. Pitcairn juga akhirnya ditinggalkan sama sekali sebelum orang Eropa datang. Meskipun punya sumber batu unggul, populasinya dari awal kan kecil banget. Oh iya, tadi dibilang cuma bisa nampung sedikit orang. Betul, komunitas sekecil itu rentan banget sama berbagai masalah. Penyakit lah, bencana alam, atau sekedar jumlah pria wanitanya nggak seimbang. Mereka sangat bergantung sama jaringan dengan Mangareva. Bukan cuma buat barang, tapi mungkin juga buat, tukar pasangan, biar genetiknya beragam, atau dukungan sosial lainnya. Jadi, waktu Mangareva runtuh dan perdagangan berhenti, Komunitas kecil di Pitcairn kayaknya nggak mampu bertahan dalam isolasi jangka panjang itu. Akhirnya kosong juga. jadi kedua pulau kecil ini akhirnya kosong. Tapi gimana persisnya akhir cerita penduduk terakhir di sana? Apa mereka mati kelaparan, perang satu sama lain? Sumber kita kasih beberapa kemungkinan ya, berdasarkan kasus isolasi ekstrem lain. Betul, detail akhir hayat mereka memang kita nggak tahu pasti ya, nggak ada catatan tertulis. Arkeologi cuma bisa kasih gambaran umum, tapi kita bisa lihat pola tragis yang terjadi di kelompok manusia lain yang terisolasi dan hadapi krisis sumber daya. Contohnya? Mungkin terjadi konflik internal yang brutal, rebutan sisa makanan atau sumber daya lain, bisa berakhir dengan kekerasan massal. Ironisnya, para pemberontak Bounty sendiri kan nyaris saling bunuh di Pitcairn beberapa abad kemudian gara-gara konflik internal juga. Kelaparan yang diikuti kanibalisme juga disebut ya. Itu kemungkinan yang suram tapi nyata juga kan? Mengingat praktik ini pernah terjadi di Mangareva sama Pulau Paska pas masa krisis. Sangat mungkin. Itu salah satu mekanisme bertahan hidup yang paling ekstrim. Atau mungkin ya kombinasi dari kelaparan, penyakit, dan keputusasaan aja yang bikin populasi nyusut pelan-pelan. Generasi ke generasi makin sedikit. Segelintir orang hidup susah banget. Sumber bahkan nyebut contoh nyata loh. Dari pantai California, ada wanita Indian dari Pulau San Nicolas yang ditemukan hidup sendirian selama 18 tahun setelah seluruh sukunya lenyap atau dievakuasi. Sendirian 18 tahun. Astaga, sulit ngebayangin kesunyian dan keputusasaan generasi terakhir di Henderson atau Pitcairn ya. Mungkin mereka masih berdiri di pantai, natap laut, berharap lihat layar kano. Kano yang bawa batu, bawa kerabat, atau sekedar kabar dari dunia luar. Tapi harapan itu nggak pernah terwujud. Akhir yang senyap banget buat sebuah peradaban mini. Mikrokosmos tragedi kemanusiaan ya. Tepat.
Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kisah Pitcairn dan Henderson ini jadi studi kasus yang kuat banget ya, tentang gimana komunitas yang kelihatannya mandiri di pulau terpencil pun ternyata bisa begitu bergantung sama koneksi eksternal. Betul sekali. Keruntuhan satu titik penting dalam jaringan, dalam hal ini Mangareva sebagai pusatnya, ternyata bisa berdampak fatal. Bisa menyebabkan kepunahan total di titik-titik lain yang terhubung sama dia. Jadi ada pelajaran penting dong dari sini. Tentu, ada beberapa yang bisa kita petik. Pertama, yaitu tadi, tentang keterhubungan global, bahkan di masa lalu. Nasib satu komunitas bisa terkait erat sama komunitas lain yang jauhnya ratusan kilometer. Oke, kedua. Kedua, tentang kerapuhan sistem. Peradaban, mau besar atau kecil, itu bisa runtuh relatif cepat kalau kena kombinasi tekanan lingkungan, kayak degradasi sumber daya, dan faktor sosial, kayak putusnya jalur dagang atau dukungan. Dan yang ketiga, soal sumber daya ya. Iya, ketiga tentang konsekuensi jangka panjang dari pengelolaan sumber daya. Keputusan eksploitasi sumber daya yang mungkin kelihatannya untung jangka pendek, kayak nebang hutan masif di Mangareva itu, ternyata bisa bawa dampak bencana buat seluruh sistem di kemudian hari. Nggak kepikiran mungkin waktu itu ya. Ini mau nggak mau bikin kita mikir tentang kondisi dunia kita sekarang ya, yang jauh lebih terhubung secara global dibanding dulu. Benar, kisah ini meskipun dari masa lalu dan skalanya kecil, tapi memunculkan pertanyaan reflektif yang relevan banget. Seberapa sadar sih kita sama tingkat ketergantungan kita pada jaringan global yang kompleks saat ini? Jaringan pasokan makanan, energi, teknologi. Finansial, informasi, wah, semua ini kan jauh lebih rumit dan saling terkait dibanding jaringan kano antar pulau Polinesia kuno itu. Jauh banget. Dan itu membawa kita pada pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Kalau kisah Pitcairn dan Henderson itu miniatur keruntuhan akibat putusnya satu jalur vital di masa lalu, gimana dengan pulau peradaban global kita saat ini? Pertanyaan bagus. Di dunia di mana guncangan di satu sektor atau satu wilayah, entah itu krisis iklim, pandemi, konflik, gangguan rantai pasok, itu bisa bergema ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan hari atau bahkan jam, seberapa rapuh sebenarnya sistem global yang menopang kita ini? Benar juga. Apa Mangareva modern kita? Sistem atau sumber daya vital mana yang kalau gagal, wah bisa menyeret kita semua ke dalam krisis yang mirip sama nasib tragis penduduk Henderson yang terlupakan itu? Pertanyaan yang layak kita simpan dan pikirkan ya, dampaknya buat masa depan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.